Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-muhsin ar-rahim al-khallaq وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما لمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, tinggal di buminya Allah, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, maka sudah sepantasnya setiap hari, setiap saat kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menjalankan seluruh perintah Allah, seluruh kewajiban kita kepada Allah tanpa pilih-pilih, baik perintah itu terasa ringan buat kita atau terasa berat, baik perintah itu mungkin cocok dengan hawa nafsu kita ataupun tidak, selagi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan bagi kita sebagai seorang hamba melainkan taat dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggalkan, menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan etikat atau keyakinan bahwasanya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih beruntung, lebih selamat baik di dunia maupun di akhirat melebihi orang yang mendapatkan ridha Allah, dan tidak ada yang lebih rugi, lebih celaka baik di dunia maupun di akhirat melebihi orang yang mendapatkan murka Allah. Wal-'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wa zamratus salihin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang penerus di muka bumi. Dulu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk yang lain dari bangsa jin yang menghuni bumi yang sekarang juga kita pijak. Tetapi mereka banyak berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, berbuat kerusakan di mana-mana, sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin menciptakan makhluk yang lain untuk menempati bumi, yaitu makhluk yang namanya manusia. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah tidak menempatkan Nabi Adam langsung ditempatkan di bumi. Allah tempatkan di surga dulu. Untuk apa? Untuk diuji. Allah ingin menguji Nabi Adam, yang ujian itu juga sebagai pelajaran untuk kita sebagai anak cucu, anak keturunan daripada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditaruh di dalam surga, maka Allah berkata kepada Nabi Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan nikmati semua yang ada di surga ini, kecuali satu pohon itu jangan engkau dekati, jangan engkau makan buahnya. Maka Nabi Adam dan ketika itu ada istrinya Siti Hawa, mereka penasaran dengan apa yang dilarang oleh Allah tersebut.
sehingga akhirnya Siti Hawa tergoda, Nabi Adam pun tergoda. Kemudian yang terjadi adalah Allah turunkan keduanya di dunia ini. Yang tadinya di surga penuh dengan kenikmatan, tidak ada kesusahan, tidak ada kecapean, tidak ada kesedihan, maka ketika diturunkan di dunia semuanya berubah. Ada kecapean, ada kesusahan, ingin apa-apa harus berusaha dulu dan sebagainya. Pelajaran buat kita sebagai anak cucu Nabi Adam, bahwa satu kesalahan, satu dosa saja yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu bukan tidak ada resikonya, bukan tidak ada balasannya, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula juga dengan satu kebaikan, amal soleh yang dilakukan oleh kita, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dosa yang dilakukan bisa saja dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh yang kita lakukan juga bisa saja pahalanya disia-siakan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang berbuat dosa, maka ditulis dalam catatan amalnya dia telah berbuat satu dosa, maka dosa tersebut akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah, manakala orang tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni seluruh dosa apapun itu selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa. Dengan syarat seorang hamba tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, memohon ampun, menyesali atas perbuatan dosa-dosanya dan tidak melakukan lagi perbuatan dosa yang sama. Maka pasti Allah akan mengampuni dosanya selagi dia masih dalam keadaan hidup. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi ruhnya belum sampai di tenggorokan, artinya belum sakaratul maut. Ketika sudah sakaratul maut, barulah mau bertaubat, barulah mau menyesal, maka penyesalan dan taubat ketika itu sudah tidak ada gunanya. Jangankan kita, Firaun saja yang kita tahu kedurhakaannya seperti apa, begitu dia sakaratul maut sudah mau tenggelam, maka dia mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada yang berhak disembah selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dia beriman kepada Allah ketika itu, tetapi sudah tidak ada gunanya karena sudah sakaratul maut. Maka dari itu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan diampuni oleh Allah manakala dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Bahkan Allah sangat senang, gembira dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah, dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah, walaupun hidupnya bergelimang dengan dosa demi dosa setiap hari dia lakukan, kemudian dia menyesal dan ingin bertaubat kepada Allah, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Dan Allah sangat senang dengan taubat seorang hamba, melebihi orang yang dia berada di padang pasir. Dia punya kendaraan berisi muatan makanannya, bekalnya selama perjalanan di padang pasir yang begitu panas. Tiba-tiba unta dia atau kendaraan dia tersebut lari, kabur meninggalkannya, membawa seluruh perbekalannya. Akhirnya dia sudah dalam keadaan putus asa, menjelang kematiannya karena sudah kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba untanya tersebut muncul di depannya dengan seluruh perbekalannya. Maka begitu senangnya dia sampai dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Saking senangnya sampai dia salah mengatakan, Allah lebih senang dari orang seperti itu. Kalau ada seorang hamba yang dia bertobat, dia menyesal atas perbuatan dosa-dosanya.
dengan syarat sungguh-sungguh taubatan nasuhah, tidak mengulangi apa yang dilakukan. Itulah yang dapat menjadikan dosa seorang hamba dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhirat dia tidak dibalas lagi dengan dosa-dosanya tersebut. Sebaliknya kebaikan begitu juga. Ada kebaikan yang sudah dikerjakan, amal soleh yang sudah dikerjakan, yang harusnya mendatangkan pahala, tapi ternyata tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan aku hadapkan kepada mereka daripada amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Kemudian apa setelah itu? Faja'alnahu haba'an manthura. Aku jadikan amal-amal itu seperti debu yang ditaburkan, tidak ada gunanya sama sekali. Ada yang bisa menggugurkan amal soleh atau pahala dari amal soleh kita, yaitu diantaranya adalah sombong, riya, atau merasa takjub, pamer, bangga diri dengan amal soleh yang dilakukannya. Yang semacam ini dapat menggugurkan pahala dari amal kebaikan. Maka diceritakan di dalam satu hadis, ada 3 orang yang ketika di akhirat mereka datang kepada Allah dengan membawa amal yang luar biasa, yang harusnya dengan amal itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi yang terjadi sebaliknya, mereka dihinakan, bahkan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang pertama adalah seorang mujahid yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai gugur di jalan Allah. Maka dia ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau gunakan dengan waktumu, umurmu, kehidupanmu selama hidup di dunia? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku habiskan umurku untuk berjuang di jalanmu sampai aku gugur di jalanmu, ya Allah. Dan aku lakukan itu semata-mata untuk mencari ridhamu, mengharapkan ridhamu. Maka Allah mengatakan kepada orang itu, kadzabta, engkau pembohong, engkau dusta. Engkau melakukan itu supaya dipuji oleh orang, mendapat sanjungan daripada orang lain, bukan ikhlas semata-mata untuk mencari ridhaku. Maka orang tersebut diperintahkan oleh Allah dilemparkan ke dalam neraka. Didatangkan orang yang kedua, yang setiap hari dia berinfak, bersedekah, orang yang diberikan harta oleh Allah berlimpah ruah. Maka ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sama, apa yang telah engkau gunakan dengan harta yang aku berikan kepadamu selama engkau hidup di dunia? Ya Allah, aku gunakan hartamu untuk berinfak, bersedekah siang dan malam setiap hari, dan aku lakukan itu untuk mencari ridhamu, ya Allah. Maka Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau pembohong, dusta. Engkau lakukan itu supaya dapat pujian, dapat sanjungan dari manusia, supaya engkau bisa memamerkan kekayaanmu kepada manusia. Maka orang itu pun diperintahkan oleh Allah dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, didatangkan orang alim yang setiap hari dia mengajarkan ilmu. Kemudian orang tersebut ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sama, apa yang telah engkau gunakan dengan ilmu yang telah aku berikan kepadamu selama engkau hidup di dunia? Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, aku gunakan ilmu tersebut setiap hari siang malam untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada manusia, dan aku lakukan itu semata-mata untuk mengharap ridhamu, ya Allah. Maka Allah mengatakan dengan perkataan yang sama, engkau pembohong, dusta. Engkau lakukan itu supaya dapat pujian, disanjung oleh orang-orang, supaya mencari kedudukan di hadapan manusia, dan engkau telah mendapatkan itu. Maka sekarang engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka dilemparlah orang itu ke dalam neraka. Ini pelajaran buat kita bahwasanya amal yang saleh, amal yang baik, bahkan amal yang sangat tinggi luar biasa, yang harusnya dengan amal itu kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau dikerjakan dengan niat yang tidak benar, dengan niat yang salah, maka justru malah mendatangkan kecelakaan. Dan niat itu letaknya di hati. Ada orang melakukan amal duniawi yang sepertinya mungkin tidak berpahala, tapi karena niat yang benar, maka ditulis pahala di catatan amal kebaikannya. Sebaliknya ada orang melakukan amal soleh, amal akhirat,
yang harusnya berpahala, tapi dengan niat yang salah, maka tidak ada pahala sama sekali, bahkan menjadi sebab kecelakaan baginya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, man talabad dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia bekerja dengan cara yang halal. Sepertinya aktivitas duniawi, bekerja, mencari uang, ke pasar, ke toko, ke kantor, sepertinya aktivitas duniawi. Tapi dia punya niat yang benar, dia punya niat ta'affufan ala ahli, supaya dia bisa menjaga dirinya dan keluarganya, wasa'yan ala iyali, supaya dia bisa menafkahi keluarganya, wa ta'attufan ala jari, supaya dia bisa membantu tetangganya. Amal duniawi tapi niatnya benar, niatnya baik, maka apa yang terjadi? Laqiyallah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Di akhirat nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Amal duniawi tapi dengan niat yang baik, niat yang benar justru mendatangkan manfaat. Sebaliknya, walaupun itu amal akhirat tapi dengan niat yang salah bisa mendatangkan kecelakaan. Maka yang perlu kita perbaharui dalam setiap amal, setiap apa yang kita kerjakan adalah niat kita. Dan niat itu tempatnya di hati. Tidak bisa kita mengetahui hati seseorang. Yang mengetahui hati seseorang hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan duniawi, kita gunakan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah, semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan agama, juga kita gunakan sesuai dengan perintah Allah dan hanya mengharap ikhlas ridha semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas kita sebagai seorang hamba, sehingga begitu di akhirat kita mendapati catatan amal kita, kebaikan yang sudah kita kerjakan lengkap tertulis di situ. Dan kita berharap dosa-dosa yang telah kita kerjakan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah mengampuni dosa semua hambanya, juga mudah saja bagi Allah menerima amal soleh semua hambanya. Tinggal tergantung bagaimana hamba itu bersikap sebagai seorang hamba. Sebagai manusia tentu tidak lepas dari dosa. Selain para nabi tidak ada yang maksum. Tapi ada orang yang ketika dia berbuat dosa, dia merasa menyesal, merasa bersalah dan beristighfar kepada Allah. Maka orang seperti ini, orang yang tanda alamat dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi ada orang yang ketika dia berbuat dosa, dia berbangga diri dengan dosanya. Bahkan dia merasa senang dengan perbuatan dosa tersebut. Orang seperti ini kalau tidak diampuni oleh Allah, alamat akan su'ul khatimah. Sebaliknya, ada orang ketika dia beramal saleh, dia merasa masih kurang, merasa masih belum apa-apa. Walaupun amalnya begitu banyak, tapi dia merasa ini belum apa-apanya. Sebagai tanda syukur, tanda pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap merendah diri, tawadhu. Orang seperti ini menunjukkan amal solehnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang ketika dia beramal soleh dengan sifat sombong, dia menganggap orang lain lebih hina darinya, dia lebih mulia dari orang lain, dia lebih tinggi amalnya daripada orang lain, dia lebih hebat amalnya daripada orang lain, dia lebih banyak amalnya daripada orang lain. Maka amal yang seperti ini alamat tidak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah, bahkan menjadi sebab kecelakaan bagi orang tersebut. Maka kita berharap mudah-mudahan amal saleh yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedepannya kita perbaharui niat kita, perbaiki niat kita dalam setiap amal, setiap pekerjaan, perbuatan kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya amal kita, baik itu amal duniawi atau bahkan amal agama, amal akhirat, semuanya akan dinilai pahala, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin wa alamu annakum qadiruna ila Allah fa tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأحلف من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.